Saudaraku yang kekasih, kita terus diajar oleh Roh Kudus, terus dididik oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi berkenan kepada Tuhan, dan supaya kehidupan kita memiliki suatu kebiasaan atau habit atau suatu yang terus menerus bergaul dengan Roh Kudus, kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Jadi kita terus menerus harus bergaul, terus menerus harus memiliki kebiasaan, bukan kebiasaan yang buruk, tapi kebiasaan yang baik, yang benar daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Ya. Kalau dulunya kita pasti memiliki kebiasaan yang buruk. Ya. Setiap dari kita pasti memiliki kebiasaan yang buruk. Betul? Atau mungkin sampai sekarang masih ada kebiasaan buruk itu yang masih terus kita lakukan. Ya. Dan saya berharap sejak malam ini kalau masih ada kebiasaan buruk yang terus menerus yang kita lakukan, baiklah kita bertobat hari ini, malam ini juga. Kebiasaan buruk apa? Nanti Roh Kudus akan memberitahukan kepada kalian semua masing-masing. Kalau kalian mau membuka hati, kalau kalian mau mengizinkan Dia berkuasa, kalau kalian mau mengizinkan Dia memberitahukan, adakah kebiasaan buruk yang masih kita lakukan? Walaupun mungkin tidak kelihatan, tapi itu merupakan suatu kebiasaan yang bukan dari kerajaan surga, kebiasaan yang dari dunia, kebiasaan yang dari iblis. Kebiasaan apa yang dari iblis? Sifat-sifat ya, kebiasaan itu yang harus kita lakukan terus menerus, itu akan membentuk karakter kita, membentuk sifat kita. Kalau kita melakukan kebiasaan kita yang dulu, maka karakter kita juga seperti dunia yang dulu, yaitu seperti iblis. Tapi begitu kita menerima Yesus Kristus, menerima Roh Kudus, dibaptis Roh, memiliki suatu kehidupan baru, maka kita akan memiliki suatu kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang seperti kerajaan surga, kebiasaan yang berasal dari kerajaan surga. Nah, saudara bisa mencatat kebiasaan apa di dalam kehidupanmu yang masih berhubungan dengan kerajaan dunia. Dicari, ditanyakan, dicatat. Kebiasaan apa yang masih engkau pegang sampai hari ini, masih engkau lakukan sampai hari ini. Kebiasaan apa saja yang engkau lakukan setiap saat, pasti kamu tahu itu. Dan itu dicatat. Kemudian ditanyakan kepada Tuhan, apakah hal tersebut itu merupakan kebiasaannya Tuhan atau kebiasaannya iblis? Nah, ini yang harus kita cari, saudara. Kalau kita di dalam kita berjalan dengan Roh Kudus, saudara tidak mengalami pertanyaan atau mengalami perubahan daripada ini, maka pergaulanmu itu, hubunganmu itu tidak mengubah kamu. Berarti kamu tidak bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Dia akan memberitahukan kepadamu kebiasaan-kebiasaan apa yang tidak sesuai dengan Tuhan. Coba kita buka di dalam Amsal 6. Kita buka di dalam Amsal 6 ayat 16 hingga 19. Amsal 6 ayat 16 hingga 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi kalau ada 6 atau 7 perkara yang dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi hatinya, apakah kita masih mau menyimpannya perkara tersebut di dalam hati kita?
Gimana saudara? Sebelum kita lanjutkan, kalau ada, Tuhan sudah katakan ada 7 perkara yang dibenci Tuhan, dan itu menjadi kekejian bagi hatinya. Apakah hal itu nanti kalau kita baca dan itu ada di dalam kita, kita masih mau itu ada di dalam kehidupan kita? Tidak pasti ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ulang lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, dan bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yaitu 1 adalah mata sombong, 2 lidah dusta, 3 tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, 4 hati yang membuat rencana-rencana jahat, 5 kaki yang segera lari menuju kejahatan, 6 seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang ke-7 adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara. 7 hal ini dibenci oleh Tuhan. 7 hal ini adalah kebiasaan daripada iblis. 7 hal ini adalah merupakan gaya hidup, karakter daripada iblis yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan paling tidak suka mata sombong. Mata sombong itu seperti apa? Tuhan tidak suka mata sombong. Gimana matanya sombong? Coba saudara, kalau mata sombong itu gimana? Gimana? Coba kasih contoh. Gimana? Mata sombong, oh, seperti itu. Ya. Sinis, ya. Ya, bukan hanya soal mata begini melirik gini tinggi gini, bukan seperti itu saja. Tetapi artinya adalah sifat, sikap di mana seseorang itu selalu menganggap rendah orang lain, ya, dan menganggap orang itu nggak ada apa-apa, nggak ada artinya, nggak ada. Nah, itu adalah mata sombong, bukan dengan mata melirik begitu saja, ya, tetapi attitude, sikap, di mana walaupun tanpa melirik seperti itu, tapi di dalam hatinya melihat seseorang itu dengan merendahkan, dan kadang-kadang juga melihat seseorang itu nggak ada. Di ruangan ini dia nggak ada, nggak dianggap. Saya ada di sini, saudara tidak menganggap saya. Nah seperti itu. Itu ngomong apa sih? Itu ibu itu ngomong apa sih? Nggak dianggap seperti itu. Walaupun menghadap ke saya, tapi hatimu, ngomong apa sih? Nah itu mata sombong. Bukankah itu sering kali ada di dalam kehidupan kita? Sering nggak kita melihat orang? Begitu kita lihat itu, lu apaan sih lu nggak ada artinya, betul kan? Sering gitu, apa sih lu ngomong apa sih, lu nggak ada ini. Nah itu sudah mata sombong, walaupun itu kata-kata belum keluar di dalam, ya. Kalau in Inggris ada a proud look, jadi kayaknya sombong, nah, seperti itu, ya, sombong banget seperti itu, ya. Nah itu adalah sifat karakter yang dibangun adalah dengan hubungan yang terus-menerus dengan iblis. Dosa itu adalah satu, tindakannya banyak sekali, tapi dosa yang satu ini apa? Sombong. Berasal dari mana? Iblis. Ya. Begitu manusia dibisiki oleh iblis yang sombong, dia jadi sombong. Manusia ini berarti dia langsung meniadakan Allah, menganggap Allah itu nggak ada, sombong, dan iblis memutar balikan perkataan Allah. Seketika itu juga manusia ini sudah hidup dalam habitual with devil, dengan iblis dia langsung bergaul. Hatinya langsung jadi sombong, nggak butuh Tuhan, nggak butuh Allah Bapa. Padahal diperintahkan tuh jangan memakan buah satu itu, tapi diputar oleh iblis. Dia manusia jadi sombong, enggak kok. Nah jadi seperti itu. Itu di dalam roh saudara. Kesombongan itu roh saudara.
rohnya iblis yang masuk ke dalam kita semua. Itu pasti, karena itu dosa yang diturunkan oleh iblis kepada kita. Dan kesombongan ini terus menerus di dalam, tidak kelihatan, dan menganggap orang lain itu nggak ada artinya, rendah seperti itu. Lewat apa saja, entah dengan ketika orang itu menasehati atau memberikan apa, nggak ada. Aku hanya mau dengarnya dari seseorang ini. Aku hanya mau dengarnya langsung. Misalnya dinasihati tentang firman Tuhan oleh hamba Tuhan, nggak dianggap, nggak, saya mau dengar langsung audible Tuhan yang berbicara kepada saya. Bisa seperti itu. Kalau selama Tuhan belum berbicara sama saya nggak mau mendengar nasihat dari orang lain. Itu kesombongan. Itu kesombongan. Dan mata sombong ini tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan paling tidak suka mata sombong. Artinya Tuhan tidak suka, paling benci orang sombong. Dan itu menjadi kekejian baginya. Ya, ini banyak sekali kalau kita mau buka tentang kesombongan ini, luar biasa. Ya. Kalau kita tidak mau dibongkar kesombongan, berarti kita itu menjadikan kekejian bagi Tuhan. Apakah saudara mau menjadi kekejian bagi Tuhan? Tentunya tidak. Ya. Sebelum masuk ke itu, coba kita buka di dalam Yeremia. Kita belum lanjutkan yang itu, kita buka dalam Yeremia terlebih dahulu. Yeremia 13. Ayat 1 hingga yang ke-11 saja. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kau perintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengar perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Orang yang sombong Tuhan akan perlakukan seperti yang dia perintahkan kepada Nabi Yeremia, untuk membeli ikat pinggang dari kain lenan, dari lenan, kemudian diikatkan, lalu diperintahkan, sekarang pergi, ya, sembunyikan itu di sungai, di celah-celah bukit batu. Setelah beberapa lama, berhari-hari, kemudian Tuhan perintahkan lagi, datanglah ke sana lagi dan ambil itu ikat pinggang. Dan apa yang terjadi? Ikat pinggang itu sudah jadi lapuk. Sudah lapuk itu berarti hancur, ya, nggak bisa lagi dipakai sebagai ikat pinggang, nggak bisa lagi. Ya.
Jadi nggak ada gunanya. Dan Tuhan menyampaikan ilustrasi itu untuk dia mengungkapkan bagaimana dia akan memperlakukan bangsa yang sombong, congkak, bongak. Apa ini ya? Kecongkak bongaan, berarti terlalu sudah sombong lagi. Wah, sombongnya luar biasa. Tidak bisa, sombongnya itu tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa mendengar nasihat Tuhan, tidak bisa mendengar dan tidak melakukan apalagi ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kepada orang yang sombong ini Tuhan akan hancurkan seperti Tuhan menghancurkan ikat pinggang tersebut. Yang seharusnya ikat pinggang itu melekat, memiliki hubungan yang intim dengannya, yang memiliki ikat pinggang tersebut. Seharusnya Israel itu melekat dengan Tuhan, dimilikinya. Tetapi itu dilepaskan, ditaruh di celah bukit batu dan menjadi lapuk dan tak berguna. Demikianlah itu akan diperlakukan bagi orang yang memiliki mata sombong, bagi orang yang memiliki karakter sombong, bagi orang yang memiliki kesombongan yang lebih dalam lagi, congkak bongak. Itu berarti pol-polan sombongnya deh gitu ya, pol-polan sombongnya gitu, nggak tahu kayak gimana gitu loh. Sudah sampai jedok kali seperti itu ya, sampai Tuhan sudah gemes sekali ya seperti itu ya, sudah kebangetan banget gitu loh ya, sampai tidak mau mendengar, sampai Tuhan memberikan menyuruh Yeremia untuk melakukan secara Tuhan menyampaikan pesan pada saat itu harus selalu dilakukan, dialami oleh si nabi ini ya. Sebetulnya nabi itu begitu saudara, kalau dia menerima pesan dari Tuhan, nabi itu harus mengalaminya. Nah, itulah nabi. Pesan yang mau disampaikan Tuhan itu harus dialami di dalam kehidupannya. Dia harus sebagai pesan yang hidup itu nabi. Tapi kalau sekarang nabi nggak kayak gitu. Mereka tidak mengalaminya, mereka hanya mengutarakan saja, menyampaikan, mengutarakan. Tapi kalau kita lihat Yesaya, Yeremia, Yeskel, semua pesan Tuhan itu harus mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ya. Dan Tuhan mau menyampaikan bahwa bangsa yang sombong ini akan dihancurkan seperti hancurnya itu ikat pinggang. Yang seharusnya itu terikat, melekat dengan Tuhan, tapi itu dilepaskan dan ditaruh di celah bukit batu dan dibiarkan lapuk sehingga tidak berguna. Saudara nangkap? Itulah orang sombong yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan akan melakukan itu. Betapa mengerikan kalau kita dilepaskan dari Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita dilepaskan dari Tuhan. Kita harus terus melekat, bahkan menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita terlepas, dilepaskan, atau melepaskan diri, atau Tuhan yang melepaskan. Nanti kita jadi lapuk saudara, gak berguna ya. Tapi biarkan kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh hamba Tuhan, itu didengarkan dan dilakukan. Bukan dengan hati yang penuh kesombongan lagi melakukannya, tapi dengan segala kerendahan hati, mau berubah. Nah ini kalau kita tidak mau berubah, tetap matanya akan tetap sombong, hatinya tetap sombong. Penampilan luarnya dirubah, jadi gak bergaya lagi. Penampilan luarnya dirubah, tapi hatinya di dalam masih sombong. Sedangkan Tuhan mau adalah roh yang di dalam. Orangnya jadi jaim. Nah, suka jaga image jadi jaim, padahal di dalamnya seperti ahli Taurat, jaim semua. Dia melakukannya ritual, wah begitu panjang-panjang doanya, panjang-panjang dan lebar begitu semuanya, bertele-tele, berlete-lete seperti itu. Tapi ternyata nol, kosong, nggak ada rohnya, nggak ada. Karena mereka maunya sombong dilihat orang. Itu mata sombong, dan itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Kemudian lidah dusta ya. Lidah dusta. Nah,
kalau lidah dusta ini kita buka sekarang di dalam Yohanes 8. Ayat 42 hingga 44. Yohanes 8 ayat 42 hingga 44. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Dusta, bohong, lidah dusta. Dari kecil kita sudah terbiasa bohong. Betul? Dari kecil kita sudah terbiasa bohong. Kebiasaan dari kecil bohong. Kepada orang tua paling sering kita bohong. Betul sekali. Dari kecil kita sudah terbiasa bohong. Karena itu apa? Karena itu adalah dosa karakter yang diturunkan iblis kepada kita. Padahal anak kecil itu gak diajari orang tuanya untuk bohong loh. Saudara pernah diajar orang tua untuk bohong? Gak pernah. Tapi langsung bisa jadi pembohong, pendusta. Automatically. Kenapa? Itu menjadi karakter yang di dalam. Sombong juga demikian. Tidak ada orang yang mengajarkan sombong, tidak ada. Tapi itu karakter langsung muncul, tercipta, langsung keluar. Anak kecil aja bisa sombong. Kita ngalami itu. Ayo jujur, anak kecil bisa sombong. Siapa dulu kita sombong juga kan? Terus dulu kita kecil aja juga suka bohong kan? Nah, masih kecil bisa bohong. Karena itu masuk di dalam roh kita. Kebiasaan iblis masuk di dalam kita. Nah, kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, tidak berubah karakternya, kita tetap terus menyimpan, memiliki karakter iblis juga. Ada banyak orang yang double personality. Banyak. Sekalipun sudah terima Tuhan Yesus Kristus, tapi punya karakternya iblis juga. Karakternya Yesus ada kasih, tapi karakternya iblis juga ada dusta. Ada, itu namanya berkepribadian ganda. Kenapa? Tidak mau melepaskan, tidak mau rela membuang itu semua. Di-enjoy, dinikmati, enak. Cuman kecil kok, bohong kecil kok, nggak apa-apa lagi. Cuman ngomong, cuman tidak disampaikan seluruhnya, bahasanya diperhalus, ya kan? Cuman disampaikan depan, yang belakangnya tidak disampaikan. Tapi tetap itu adalah dusta. Ya. Dan kalau dusta itu adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya. Dan dosa karena lidah itu banyak sekali, ya. Kecil sekali. Walaupun kecil, tapi itu membuat Tuhan keji. Jadi saudara, kalau kita bergaul dengan Tuhan, Dia akan mengikis lidahnya kita. Ya, pernah nggak dulu lihat nggak lidahnya dikerok? Nah gitu ya, supaya kayak misalnya itu dikerok, burung dikerok seperti itu, supaya dia bisa ngoceh, misalnya ini berkicau. Tapi saudara, dibersihkan lidahnya bukan untuk berkicau, bukan tambah berdusta, tapi supaya engkau tidak pernah berdusta lagi. Itu akan
Distir lidah. Lidah itu paling kecil. Kita buka dalam Yakobus 3. Ya, kita baca dari Yakobus 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh yang kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Amin. Jadi kita gak bisa dari mulut yang sama keluarkan berkat kemudian keluarkan kutuk. Paling kecil. Tapi tidak ada orang yang bisa menguasai lidah. Makanya sering dikatakan lidah tak. Iya, kalau ada tulangnya nggak bisa ngomong. Ya, dia nggak akan bisa ngomong ya kalau ada tulangnya. Ya. Karena itu lidah ini seperti api. Ya. Omongan yang dusta, yang tidak benar keluar dari mulut itu langsung bisa membakar. Seperti api kecil, tapi dia bisa membakar hutan yang besar. Omongan yang kecil, ya, tetapi yang tidak berasal dari Roh Allah, tidak berasal dari firman Tuhan, tidak berasal dari Tuhan Yesus Kristus, itu bisa membinasakan orang itu. Apalagi itu sebuah kutuk, nah itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi omongan kecil, satu kata, bila itu berasal dari firman Tuhan, bila itu berasal dari Roh Kudus, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita jaga mulutnya kita, lidah kita ini, supaya lidah kita ini tidak dusta, tidak suka bohong. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Kalau bisa terima katakan bisa terima, kalau tidak bisa terima katakan tidak bisa terima. Jelas, jangan separuh-separuh atau di tengah-tengah. Tuhan berkata bahwa kita harus lidah kita ini tidak dolak-dalik ya. Tahu dolak-dalik ya? Apa itu? Plin-plan. Nah, seperti itu. Kita harus ya, tidak. Nah, seringkali kita untuk mengakui tidak itu agak sukar. Jadi kita poles sedikit, ya tapi agak ragu-ragu, atau tidak, jadi dipoles sedikit. Tapi kita harus benar ini. Kalau kita tidak benar, berarti kita melaksanakan keinginan Bapa
siapa? Pendusta itu, yaitu iblis. Ya, kalau kita terus menerus berdosa dalam dusta, terus menerus kita melakukan kebohongan, berarti kita tuh melaksanakan kehendaknya iblis. Dan itulah menjadi kekejian bagi Tuhan. Sama dengan sombong tadi. Kita tahu itu sombong, tapi kita terus menerus kita suka dengan kesombongan kita. Berarti kita menyenangkan hati iblis dan melakukan kehendaknya iblis. Bohong kecil, bohong besar, tetap bohong. Dan itu menyenangkan hatinya iblis. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus bereskan itu. Mata kita yang sombong dan lidah kita yang penuh dusta, itu kita harus bereskan. Amin, saudara. Kalau belum bisa, katakan saya belum bisa, tapi saya mau. Nah, itu yang penting di situ. Jadi kejujuran itu penting sekali. Ya. Nah, kalau tidak, wah, itu jadi merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Amin, saudara. Dari segala 7 hal perkara yang menjadi kekejian baginya, ya, itu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Tangannya ini suka membunuh, menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Memukul, ya, suka memukul, ya, bertindak kasar, ya. Itu adalah hal yang bagi Tuhan suatu kekejian. Ya. Terus kemudian hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, ini baru di hati, ya, baru di hati dia, tapi dia sudah planning segala kejahatan itu. Ya, tadi kita baca dari Yohanes bahwa yang melakukan kejahatan, yang suka membunuh adalah iblis. Iblis adalah pembunuh dari awalnya. Ya, kalau kita terus mau melakukan suatu menumpahkan darah orang tak bersalah, kemudian mungkin kita nggak pernah nih membunuh, ya, tetapi kita memiliki rencana-rencana yang jahat. Mau membunuh seseorang tapi tidak dengan fisik, dengan karakter atau dengan apa saja, sama saja dengan membunuh. Iblis pun berencana membunuh kita dari awal. Ya, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, rencana iblis adalah membunuh Adam dan Hawa. Ya, tetapi dia tidak punya kuasa untuk membunuhnya, jadi dia hanya bisa memutar balikan. Dan ternyata Adam dan Hawa terkecoh. Nah, saudara, kalau kita sudah mengetahui hal tersebut dan kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kita, ketika iblis mulai mau mengecoh kita, jangan mau. Harus diidentifikasi. Ini rancangan iblis. Ketika sedikit saja ada timbul rencana, ya, jahat terhadap seseorang, kita tahu itu pasti bukan dari Tuhan. Ya. Waktu zaman dulu sekolah, kita memang suka usil. Apalagi saya suka usil banget gitu loh ya. Ya, saya tahu itu teman saya bakalan lewat di sini. Ya, ketika dia agak jauh saya diam aja. Begitu lewat kakinya langsung dilonjorin gini untuk jegal. Nah, itu sudah, tapi sudah punya niatan jahat dari awal. Ntar dia lewat sini, tunggu pura-pura nggak lihat. Tapi begitu dekat langsung ditanya. Nah, betul, saya itu bandel dulu sekolah seperti itu. Ada niat jahat. Padahal cuma selonjor gitu aja, tapi ternyata betulan jungkirlah dia, jatuh seperti itu. Ya, walaupun hanya seperti itu, tidak sampai membunuh, tapi itu niat jahat. Ya. Tapi saya sudah bertobat. Amin, saya sudah bertobat. Ya. Puji Tuhan, saya bertobat. Kalau ngeprank tuh lain lagi. Kemudian apa? Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nih sama juga. Paling demennya itu apa? Melakukan kejahatan. Ya. Segera lari menuju kejahatan. Langsung dia mengerjakan begitu. Ada masalah, ada apa, langsung udah kejahatan. Langsung dia lari segera menuju ke sana. Ya. Tanpa berpikir panjang. Ya. Langsung dia melakukan sesuatu yang jahat. Menghadapi kehidupan seperti ini, ekonomi seperti ini,
kaki ini langsung lari untuk melakukan kejahatan, mencuri, menipu, ya, korupsi. Nah itu langsung lari ke sana, ya, untuk makan, untuk anak istri. Tapi kakinya tuh langsung ke sana untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Sekalipun itu dia katakan untuk anak istri, tapi itu adalah tindakan kejahatan di mata Tuhan. Itu adalah suatu kekejian. Dan yang keenam adalah saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini orang tukang gosip, sukanya gosip. Siapa di sini yang suka gosip? Nggak ada kan? Menyembur-nyemburkan kebohongan, sembur. Jadi dari kecil dibesarkan. Kalau air ya di mulut kita itu kan mestinya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau disemburkan berarti disemburkannya jadi besar. Jadi kayak pancuran seperti itu. Berita yang kecil itu dibesar-besarkan. Nah itu orang yang suka menyembur-nyemburkan kebohongan, adalah seorang saksi dusta. Suka gosip, ya. Apa itu? Oh, saya nggak paham. Ya, nah, saya percaya kalau kita di sini yang sudah terima Tuhan Yesus, kalau engkau mendengar berita seseorang tentang seseorang, ya, walaupun mungkin berita tersebut adalah benar, nih, ya, tapi engkau tidak akan melanjutkan, membesar-besarkan atau memberitakan secara terbuka umum seperti itu. Ya. Diberitakan atau dimasukkan di sosmed atau apa seperti itu. Ya. Nah ini sosmed ini banyak sekali yang bisa melakukan seperti itu. Ya. Oleh karena itu saudara, keadaan dunia itu seperti ini. Seringkali iblis itu mendorong kita untuk kembali melakukan kegiatannya dia, ya. Kalau kita terdorong ikut-ikutan, berarti kita menyenangkan iblis, bukan menyenangkan Bapa kita di surga, ya. Soal dusta, soal mengebar-ngebarkan berita, gosip, ya. Bila memang benar itu adalah temanmu sendiri atau saudaramu, kalau memang begitu, lebih baik engkau temui langsung, engkau sampaikan, engkau katakan atau pertanyakan langsung kepadanya dan diselesaikan. Oke, sudah. Daripada kau sebarkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sebarkan kemana-mana. Kalau memang itu membuat suatu pertanyaan bagi dirimu, datang langsung kepada orang yang bersangkutan, bertanyalah tentang kebenaran tersebut. Dan bila memang tahu kebenaran itu, dan memang dia jatuh, jatuh, ya engkau harus mendoakan dia, engkau yang menolong dia. Itu yang harus kita lakukan. Bukan kita malah gembur-gemburkan, menyembur-nyemburkan. Oh dia memang begini, itu gini, jatuh gini. Dibumbuin seperti itu supaya lebih manis, lebih enak, sedap seperti itu. Tapi tetap itu merupakan kekejian bagi Tuhan, ya. Jadi saudara, dalam kehidupan sekarang kita harus ada tahu. Kalau ada dengar berita ini, cek dulu kebenarannya. Jangan ikutan menyebarkan. Dicek dulu. Itu betul-betul dusta. Kalau engkau tahu itu dusta, engkau ikut menyebarkannya, engkau sama aja dengan pendusta, ya. Saya nggak pernah berbohong kok, tapi ikutan nyebarin omong. Ini bukan dari saya kok, ini saya dapat dari teman saya forward aja, sama aja, ya kan? Sama aja kayak gitu. Kalau tahu itu bohong ya stop, nggak usah di forward lagi, nggak usah dilanjutkan lagi, ya. Justru delete aja, dibuang aja. Amin. Ya. Nah itu saudara. Kemudian yang terakhir, yaitu menimbulkan pertengkaran saudara. Suka menimbulkan pertengkaran saudara, artinya memicu suatu pertengkaran, ya. Memicu suatu pertengkaran, ya. Yang juga berasal dari apa? Omongan tadi, ya. Omongan yang rumors, omongan gosip seperti itu juga bisa memicu pertengkaran saudara. Dari hal yang belum tentu benar itu engkau sampaikan, itu bisa terjadi suatu pertengkaran. Jadi ini rentetan dari ketujuh hal yang tidak Tuhan sukai. Sama,
tempat asalnya adalah sombong. Semuanya berasal di sombong. Kalau orang sombong, terus omongnya pasti lidahnya gampang sekali berdusta. Nah ini rootnya, akarnya di situ. Nah saudara, kalau kita tahu ini sekarang seperti ini, baiklah kita, manusia roh kita harus segera mengidentifikasikan semuanya ini. Kalau itu masih ada di dalam kita, ayo kita bersihkan. Ayo kita minta Roh Kudus, ambil Roh Kudus itu daripadaku. Karena saya tidak mau hidup saya menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi biarlah kehidupan kita selalu berkenan kepada Tuhan. Dan kita terus jalin hubungan menjadi kebiasaan kita. Ingat, ini kebiasaan iblis. Dan jangan jadikan itu menjadi kebiasaanmu. Tapi biarlah sekarang kita mau kebiasaannya kita kalau ditegur kita, ampun Tuhan, ampuni aku. Dengan segala kerendahan hati, ya itu saya mau berubah, tolong saya Tuhan. Nah itu kebiasaan daripada Tuhan. Mau mengakui dan memohon Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kalau kebiasaan iblis tidak mau ditegur, tidak mau disalahkan, tidak mau dinasehati, merasa dirinya sudah pandai, merasa dirinya sudah benar, lalu menganggap rendah orang lain, dan kemudian lidahnya pasti penuh dengan dusta, dan kehidupannya terus menerus sampai ke bawah adalah dusta, kepalsuan. Sekalipun melayani Tuhan, tapi kalau masih ada roh sombong dan dusta, engkau hidup dalam kepalsuan, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Saya percaya kepada saudara-saudara semua di sini, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semua hamba Tuhan ya, kita mau menyenangkan Tuhan. Kalau firman ini menegur diri kita, jangan tolak, tapi terima dengan segala kerendahan hati. Itu aku Tuhan, bukan si A, si B, si C, tapi itu aku Tuhan. Ampuni aku. Saya mau Tuhan, supaya seperti tadi nyanyian, kita mau disempurnakan terus menerus seperti Yesus. Nah itulah hidup bergaul, ya, terus menerus, tidak berhenti, tapi terus menerus. Hari ini diperbaiki di sombong, besok lagi diperbaiki lagi. Kali-kali sombong itu masih ada di dalam kita, kecil pun tetap itu suatu sombong, dan itu merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Kali-kali nyelip di dalam hati kita, kita nggak sadar. Dengan lewat suatu perkara, lewat suatu hentakan, lewat suatu peristiwa, dengan seseorang, dengan teman sepelayanannya, dengan siapa saja, itu membongkar dirimu. Oh ternyata ada sombong, ada terselip sombong di sini. Nah itu jangan disimpan. Saudara kalau makan, kemudian apa ini namanya, ada sisa makanan ya, masuk di celah-celah gigi, nyaman nggak sih? Nggak nyaman kan? Mana pernah nggak saudara, nggak apa-apa biarin aja, santai nggak apa-apa, enak kok, ada di sini ada makanan, ada simpanan makanan di sini buat besok gitu, nggak kan? Saudara akan segera cari sesuatu, apakah itu tusuk gigi atau apa, untuk mengeluarkan apa, sikat gigi untuk mengeluarkannya. Ketika kita lihat ternyata cuman kecil, tapi itu membuat kita nggak nyaman. Amin. Demikian juga kesombongan di mata Tuhan, kecil, nyelip di tubuh kita, di roh kita, tapi itu tidak membuat Tuhan nyaman, membuat dia suatu kekejian. Ya, jadi saudara kalau ada seperti itu, segera Tuhan bersihkan, Tuhan sikat, Tuhan sikat semua hatiku, semua bersihkan Tuhan. Jangan sampai ada sisa-sisa kesombongan sedikit pun, habiskan semua Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, baiklah kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Nanti dia yang bersihkan, dia yang akan menolong kita. Amin. Puji Tuhan, amin saudara. Nah itu kita mau terus berjalan, terus bergaul dengan Roh Kudus. Bila Roh Kudus bergaul dengan kau, berjalan dengan kau terus menerus, dia akan menyikat. Kasar, keras, disikat ya, diamplas di sini kan. Kalau kena senggolan, kena gosokan, jangan berhenti, jangan ini, maulah serahkan dirimu untuk dibersihkan. Maka engkau akan menjadi kemuliaan bagi dia. Amin.